Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam mata pelajaran akuntansi keuangan untuk kelas 12. Kita pada pertemuan kali ini akan mempelajari kompetensi dasar pengetahuan 3.13 yaitu menerapkan aset tetap, dan kompetensi keterampilan yaitu 4.13 merupakan catatan aset tetap. Tujuan pembelajaran adalah menjelaskan setelah kalian melaksanakan pembelajaran, kemudian melaksanakan diskusi dengan teman-teman, kalian dapat menjelaskan pengertian aset tetap dengan tepat, kemudian dapat menjelaskan penilaian aset tetap dengan rinci, kemudian dapat menjelaskan akun-akun yang termasuk aset tetap dengan lengkap, kemudian dapat menentukan harga pokok perolehan aset tetap dengan rinci, menerapkan prosedur penyajian aset tetap dalam laporan keuangan dengan tepat. Kemudian untuk KD keterampilannya, kalian dapat mengelompokkan akun yang termasuk aset tetap dengan rinci, dan yang kedua adalah melakukan penyertaan aset tetap dengan tepat. Sekarang kita memasuki materi pertama, yaitu pengertian aktiva tetap. Aktiva tetap menurut Haryono Yusuf adalah aktiva berwujud yang digunakan dalam operasi perusahaan dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan. Kemudian, menurut PSAK tahun 2004, pengertian aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia, adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai dengan dibangun terlebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak dimaksudkan untuk dijual dan dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Kemudian jenis aktiva tetap. Menurut S. Munawir, jenis aktiva tetap adalah sebagai berikut. Ada tanah yang di atasnya didirikan bangunan atau digunakan operasi, misalnya seperti lapangan, halaman, tempat parkir, dan lain sebagainya. Kemudian bangunan yang merupakan fasilitas yang digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan, baik bangunan kantor, toko, maupun bangunan untuk pabrik. Mesin, inventaris atau barang-barang penunjang produksi. Kendaraan merupakan fasilitas yang digunakan untuk transportasi perusahaan. Perlengkapan atau alat-alat lainnya mencakup aset yang digunakan dalam kegiatan operasional seperti furniture kantor, mesin pabrik, dan lain sebagainya. Kemudian jenis aktiva tetap juga dapat digolongkan menjadi aktiva tetap berwujud dan tidak berwujud. Aktiva tetap berwujud yaitu aktiva yang memiliki bentuk fisik dan bersifat relatif permanen. Aktiva tetap berwujud juga dapat mengalami penyusutan nilai. Contohnya, gedung, tanah, peralatan, kendaraan, dan mesin. Sedangkan aktiva tidak berwujud adalah biasanya berbentuk hak usaha yang dimiliki perusahaan, antara lain seperti lisensi, hak cipta, merek dagang, sistem keamanan, dan franchise. Karakteristik aktiva tetap menurut Jerry J. Wegan yaitu memiliki bentuk fisik, bentuk dan ukuran yang jelas, digunakan dalam kegiatan operasional, tidak untuk dijual ke konsumen. Sedangkan menurut Sumarso SR, karakteristik aktiva tetap adalah sebagai berikut. Masa manfaatnya lebih dari 1 tahun, digunakan dalam untuk kegiatan perusahaan, dimiliki tidak untuk dijual kembali dalam keadaan normal perusahaan, nilainya cukup besar. Penentuan harga perolehan aktiva tetap. Prinsip akuntansi, aktiva tetap harus dicatat sesuai dengan harga perolehannya. Harga perolehan meliputi semua pengeluaran yang diperlukan untuk mendapatkan aktiva tetap dan pengeluaran-pengeluaran lain agar aktiva tetap siap digunakan. Harga perolehan menurut Witt dan Erhan adalah harga beli ditambah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperolehnya dan menyiapkan aktiva tetap tersebut sampai siap digunakan. Macam-macam pencatatan transaksi perolehan aktiva tetap.
yaitu pencatatan transaksi pembelian secara tunai, pencatatan transaksi pembelian secara kredit, pencatatan transaksi pembelian dalam jumlah sekaligus, pencatatan transaksi pertukaran aktiva tetap yang sejenis, kemudian pencatatan aktiva tetap sumbangan dari pihak lain, pencatatan pembelian aktiva tetap barang modal bagi perusahaan kena pajak. Yang pertama adalah pencatatan transaksi pembelian tunai. Soalnya adalah PT Pajar Sidik pada bulan Januari 2010 memperoleh mesin untuk bagian kantor dengan biaya-biaya sebagai berikut. 10 Januari pembelian tunai mesin, harga fakturnya 200 juta, PPN-nya 10%, 20 juta, bukti pengeluaran kasnya, harga faktur plus PPN 10% yaitu jadi 220 juta. Biaya yang dikeluarkan terdiri dari biaya pengangkutan sebesar 15 juta, biaya instalasi dan pemasangan 15 juta, dan biaya percobaan sebanyak 5 juta. Cara menjurnalnya adalah total biaya yang dikeluarkan semuanya dimasukkan ke dalam jurnal, yaitu satu tadi mesin totalnya adalah 220 juta. Kemudian di debit, kemudian kas di kredit sebanyak 220 juta. Kemudian biaya angkut mesin, pemasangan, percobaan ini dimasukkan semuanya ke dalam jurnal. Kemudian kalau kita masukkan ke dalam kartu aktif induk aktiva tetap, masukkan harga perolehannya 220 juta. Sekarang pencatatan transaksi pembelian secara kredit. Soalnya adalah tanggal 5 Januari 2010 suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan dengan harga kredit 115 juta. Kemudian pembayaran pertamanya 25 juta dibayar dengan cek. Kemudian harga tunai kendaraan bersangkutan adalah 100 juta. Ditulis dalam jurnalnya adalah kendaraan di debit 100 juta, beban bunganya 15 juta, kemudian utangnya adalah di kredit sebanyak 115 juta. Harga perolehan kendaraan dan timbulnya utang dicatat dalam jurnal umum di atas ini. Kemudian untuk pembayaran pertama 25 juta dicatat dalam buku jurnal pengeluaran kas sebagai pembayaran utang, yaitu utang dagang 25 juta, kendaraan di kredit kasnya berkurang 25 juta. Sekarang pencatatan transaksi pembelian dalam jumlah sekaligus. Pada tanggal 1 Januari 2010, PT Pajar Sidik membeli beberapa aktiva, yaitu tanah, rumah, dan kendaraan seharga 800 juta. Aktiva tersebut mempunyai nilai buku dan harga pasar wajar sebagai berikut. Tanah memiliki nilai bukunya 250 juta dan memiliki harga pasar wajar 250 juta. Truk memiliki nilai buku 200 juta dan memiliki harga pasar wajar 250 juta. Rumah memiliki nilai buku 350 juta dan memiliki harga pasar wajar 500 juta. Kemudian kita hitung berdasarkan identifikasi nilai buku dan harga pasar wajar dari ketiga aktiva tersebut, nilai yang dapat ditetapkan sebagai harga perolehan dari masing-masing aktiva adalah sebagai berikut. Tanah 250 juta dibagi totalnya kali 800 juta sama dengan 200 juta. Kemudian truk 200 juta dibagi 1 miliar kali 800 juta sama dengan 160 juta. Kemudian rumah 350 juta dibagi 1 miliar, 800 juta sama dengan 200 dikali 800 juta sama dengan 280 juta. Harga perolehan aktiva adalah tanah, truk plus rumah. Harga perolehan aktiva 200 juta tambah 160 juta tambah 280 juta yaitu 640 juta. Selisihnya harga perolehan aktiva tetap dengan harga beli 640 juta dikurangi 800 juta adalah minus 160 juta. Jurnal umumnya tanah 200 juta, truk 160 juta, rumah 280 juta di debit, goodwill 160 juta di debit, dan kasnya di kredit sebanyak 800 juta. Situasi yang berkaitan dengan aktiva yang sejenis. Pertukaran aktiva dengan cara tukar tambah.
proses pertukaran dicatat pada nilai wajar dari aktiva yang dikeluarkan. Keuntungan dan kerugian diakui, nilai wajar dari aktiva yang diterima akan digunakan bila ia lebih jelas. Pertukaran aktiva tetap sejenis bila rugi, kerugian yang timbul harus segera dicatat. Pertukaran aktiva yang telah digunakan dengan aktiva baru, kemudian dokumen transaksi pertukaran aktiva tetap yang telah digunakan dalam operasi perusahaan dengan aktiva tetap baru yang tidak ada tambahan uang tunai terdiri dari atas. Kemudian contoh-contohnya adalah sebuah mesin dibeli pada bulan Januari 2006 seharga 144 juta. Dan sampai tanggal 31 Januari 2010 telah disusutkan sebesar 37 juta. Pada tanggal 8 Januari 2011 ditukar dengan mesin baru yang sejenis dengan harga 190 juta. Diminta hitunglah laba rugi atas pertukaran jika dalam pertukaran tersebut menambah uang tunai 85 juta. Buatlah jurnalnya. Menghitung laba rugi atas pertukaran. Nilai buku mesin lama sama dengan harga mesin lama dikurangi akumulasi penyusutan. Nilai buku mesin lama sama dengan harga mesin lamanya adalah 144 juta dikurangi tadi penyusutan adalah 37 juta. Maka nilai buku mesin lama adalah 107 juta. Sekarang kita hitung selisih nilai buku. Harga beli mesin baru dikurangi nilai buku mesin lama. Selisih nilai buku, harga belinya tadi 190 juta. Dikurangi nilai buku mesin lama itu 100 juta. Maka selisih nilai bukunya adalah 83 juta. Rugi pertukaran mesin, selisih nilai buku dikurangi tambahan uang tunai. Selisih nilai bukunya adalah 83 juta. Tambahan uang tunainya ada 85 juta. Maka rugi pertukaran mesin adalah 2 juta. Maka jurnalnya mesin baru didebet sebanyak 190 juta. Akumulasi penyusutan mesin didebit juga sebanyak 37 juta. Rugi pertukaran mesin didebet sebanyak 2 juta. Dan di kreditnya mesin lama 144 juta dikredit dan kas dikredit sebanyak 85 juta. Pencatatan aktiva tetap sumbangan dari pihak lain. Aktiva tetap yang diperoleh dari sumbangan dicatat sebesar harga taksiran atau sebesar harga pasar wajar, yaitu dengan mendebet akun aktiva tetap yang bersangkutan dan mengkredit modal sumbangan. Soal, pada tanggal 5 Juli 2010, suatu koperasi menerima seperangkat peralatan kantor sebagai sumbangan dari perusahaan rekannya. Harga pasar peralatan kantor yang bersangkutan adalah Rp3.500.000. Maka jurnalnya peralatan kantor didebet sebanyak Rp3.500.000 dan modal dikredit sebanyak Rp3.500.000. Pencatatan pembelian aktiva tetap barang modal bagi perusahaan kena pajak. Jika kita harga mesin 200 juta, kemudian PPN-nya 10%, maka 200 juta dikali 10%, maka 20 juta. Maka yang harus dibayar oleh perusahaan adalah kena pajak adalah 200 juta ditambah 20 juta. Jadi sebanyak 220 juta. Masuk dalam jurnalnya adalah yang seperti tadi, yang seperti berikut tadi. Kemudian penyajian aset tetap dalam laporan keuangan. Penyajian aset tetap dalam laporan keuangan akan terlihat dalam neraca. Neraca merupakan suatu daftar yang menggambarkan komposisi harta, kewajiban, dan modal pada suatu periode tertentu. Ernawati menyatakan bahwa di neraca aset tetap dicatat sebesar nilai bukunya, yaitu harga perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi depresiasi aset tetap. Unsur-unsur penyajian aset tetap. Laporan neraca. Jenis aset tetap yang disajikan dalam neraca diantaranya adalah tanah, bangunan, kendaraan, peralatan, inventaris kantor.
Kemudian di laporan laba rugi, di dalam laporan laba rugi dilaporkan biaya pemeliharaan dan reparasi sehari-hari, kemudian beban penyusutan dan keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian atau pelepasan aktivitas aset tetap tersebut. Kemudian dalam laporan kas, pembayaran jumlah kas untuk memperoleh aktiva tetap, penerimaan kas dari penjualan aktiva tetap. Demikianlah untuk materi 3.1 untuk kelas 12. Untuk detail dan lengkapnya kalian bisa lihat di modul yang dilampirkan dalam LMS. Terima kasih anak-anak, semoga bermanfaat.